Ya. Nggih. Sidikiyah dan NU jenengan ulangi pengertiannya lagi Gus biar tercerahkan. Oh, jadi begini. Jangan pernah dibanding-bandingkan antara NU dengan Sidikiyah. NU itu adalah organisasi keagamaan. Namanya Nahdlatul Ulama. Organisasi. Organisasi keagamaan itu namanya Nahdlatul Ulama. Maka orang-orang NU kan mayoritas di Indonesia, termasuk leluhur saya sampai dengan cicit-cicit sampai ke saya. Juga saya kultur amalia saya juga NU. Mazhabnya pun yang ngikut dari Imam Syafi'i. Makanya saya ngerokok. Ciri-cirinya Imam mazhab Syafi'i kan ya ciri-cirinya ngerokok lah. Ya karena tidak diharamkan tetapi diperbolehkan. Lalu itu tersendiri ya, itu NU-nya. Kalau Sidikiyah itu bukan organisasi keagamaan, tetapi berdirinya Sidikiyah itu karena dari torekot. Namanya apa torekotnya? Sidikiyah. Pondoknya namanya apa? Majma'al Bahrain. Hubul Watan Minal Iman. Peloso Jombang. Sama nggak NU? NU punya semboyan sama Hubul Watan Minal Iman? Sama. Di Sidikiyah sama. Orang Sidikiyah apakah orang NU? Ya sama, orang NU, amaliannya juga NU, torekotnya ikut Sidikiyah. Paham? Sama halnya NU itu banyak torekot, seperti Maulana Habib Lutfi kan NU sekali, panglimanya adalah beliau. Ulama beliau sangat luar biasa, beliau orang yang sangat luar biasa lah beliau itu. Guru saya Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Beliau punya torekot, beliau juga seorang mursyid. Di luar beliau seorang ketua sufi dunia, beliau juga seorang torekot. Bahkan beliau adalah seorang mursyidnya sendiri, yaitu Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Nama torekotnya apa? Nasabandiyah. Contohnya seperti itu. Lah, Bayaitar torekotnya apa? Dedikasinya apa? Ya sama, tujuannya kebaikannya sama. Namanya Sidikiyah. Lah kok membanding-bandingin karo NU mbok bentur-bentur iki piye? Iki gagal paham. Di dalam Sidikiyah kuwi ya tetap mereka menggunakan amalia-amalianya NU. Bahkan di Sidikiyah pun yang jadi pengurus-pengurus NU ya banyak. Orang-orang NU ya banyak, mereka NU ya banyak, pengurus NU ya banyak di dalam Sidikiyah. Kenapa dia kok masuk ke Sidikiyah? Karena belajar amalannya ikut torekot Sidikiyah. Paham? Gitu. Iya, di dalam Sidikiyah ada organisasinya, betul, seperti Orsid, Opsid kan. Paham? Nek ono sing ora paham ya berarti ya speknya rendah sekali. Ya, kalau ada orang yang membentur-benturkan antara NU dengan Sidikiyah, urusannya karo aku. Siapapun, ada yang membentur-benturkan torekot dengan keorganisasian NU, urusannya karo aku. Berarti kalian ingin memecah belah NU gara-gara perbedaan itu. Jos. Aku rasa seneng sih ngono kuwi. Mbok wis dulurmu tak musuhi. Hanya karena perbedaan itu terus mbok musuhi, mbok halalkan darahnya, urusannya karo aku. Ya, nggak boleh. Kalau mau mengikuti ocehan-ocehannya seorang wali Arya, wali medsos, harus paham, harus siap belajar, harus siap mental. Jangan baperan. Kalian kalau mengikuti saya sebagai wali medsos, ikuti yang baik. Yang nggak baik jangan diikuti. Lha iki sing apik. Wis paham awit biyen Gus. Iya menungso kan mboten panjenengan tok to, jos. Menungso niku banyak yang datang melihat saya, menjadi pengikut baru saya. Ada yang murtad dari saya juga ada. Gara-gara saya nggak dukung Ganjar, hanya gara-gara saya nggak dukung Anies, hanya gara-gara saya nggak dukung Prabowo.
akhirnya murtad mencintai saya. Loh, itu kan lucu. Yang hal-hal seperti itu. NU nggak dodolan garisan. Anak NU garis lurus ya NU apa ora dodol garisan? Gus Jafar itu wali? Oh, enggak tahu saya. Ya umat lah yang bisa menjawab. Kalau saya kan hanya yang tahu saya itu adalah wali. Saya kan hanya membicarakan kewalian saya. Kewalian saya itu apa? Ya di media sosial. Itu kewalian saya. Kita manuto penak-penak. NU dan Siddiqiyah selalu bersaudara selama. Oh iya, bersaudara. Pasti. Karena di dalam orang Siddiqiyah ya orang-orang NU. Ini mau juga gagal paham. Begini, gagal paham terus saya tak kuantemi. Tiap malam loh kamu itu ngikutin saya, tapi kok ora pinter-pinter. Jengkel aku. Menuhankan Yohanes. Oh iya, pengikut-pengikut wong murtad ya, jadi murtad pikirannya. Oke, begitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi kah? Kalau nggak ada saya mau tutup. Cukup? Cukup kah? Aku mau Gus, aku ora. Wingka di dinding, diam merapat karo sapa wingka? Muhammadiyah juga Siddiqiyah Gus. Ya, sama semuanya. Di Siddiqiyah itu ada orang Kristen juga ada, orang Hindu juga ada, orang Buddha itu ada, semuanya ada. Ojo kagetan. Ojo kagetan. Ya, wes ngono. Cukup ya. Pun mugi-mugi bermanfaat apa yang saya sampaikan tadi. Yang nggak ada manfaatnya jangan ditelaah ya. Wes anggap baik iki etok-etok ngaji ya. Aku kaget karo judile Gus. Loh, itu benar apa adanya. Gus maaf kebanyakan hanya bisa membaca dan menulis. Tidak tahu sholat yang sebenarnya, ya maklumi aja Gus ya. Makanya kita harus banyak-banyak belajar supaya kita paham. Al-Quran itu kudu dioncai siji-siji. Lewat siapa? Ya lewat para alim ulama, para kiai. Jangan terus akhirnya kamu itu sidik-sidik. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Orang tutup Pak. Yang tepat adalah mari kita kembali kepada kiai dan ulama. Minta petunjuk kiai ulama. Minta petunjuk para ustadz. Ya. Yang gampang. Kembali kepada Al-Quran udah di masamu. Sudah nggak di masamu lagi. Kembalilah kepada ulama supaya nggak tersesat. Aja terlalu fanatik. Aku kudu urip nek zamane Nabi. Aku harus ikut seperti Nabi. Apa aku harus ikut sunnahnya Nabi yang dilakukan oleh Nabi itu kan sunnah. Maka ketika dulu Rasulullah perang melawan kafir, maka saya harus ngikutin. Biar saya ngikutin sunnahnya Nabi. Wah aku perang harus apa ya? Tak pikirnya, oh ya Kristen kayak kafir, wah tak perangane. Akhirnya apa? Karena kurangnya pengetahuan, kurangnya tafsir, kurangnya ngaji tasawuf, akhirnya apa? Hanya membaca sejarah, hanya cerita, akhirnya ya emosi karmu dewe. Maka itu tadi teman-teman, seruan jihad itu sangat berbahaya ketika ini ditelaah oleh orang-orang yang tidak paham, maka akan menjadi bengis, akan menjadi kejam. Karena jihad yang sesungguhnya itu sangat sederhana. Metu sekolah kerja, buah anak bojo, itu adalah jihad
Itulah fisabilillah kita. Kamu nggak punya pasangan, kamu menikahi janda, itu adalah jihad. Itu jihad fisabilillah. Ya, janda muda dikawini, janda tua disantuni. Nah, itu fisabilillah. Enggak. Baca surat Al-Kafirun Arya, entar lu paham. Kadrun itu ya kayak begini. Kadrun itu selalu menyematkan sebuah ayat-ayat hanya untuk mengkotak-kotakkan. Kafir kok diganti non-muslim katanya. Wah, Indonesia ini haram. Indonesia udah berubah-ubah. Karena ya saking kegoblokannya kadrun-kadrun itu. Surah Al-Kafirun itu mulai ngaji tasawuf le. Jadi setiap ayat turun itu ada perjalanannya, ada masanya. Di saat itu Rasul itu bersama sahabat berkonflik dengan orang kafir Quraisy, maka diturunkan ayat tersebut surah Al-Kafirun contohnya. Orang-orang kafir itu di masa dulu itu adalah orang-orang yang membuat kayu, membuat batu disembah sendiri. Itu adalah orang-orang yang disebut orang-orang kafir. Di masa Kanjeng Nabi waktu dulu. Lewong Islam sendiri kafir itu dibagi ada beberapa macam, ada 4 ya kafir. Termasuk orang Islam sendiri potensinya kafir. Hayah. Lah kadrun-kadrun karena dia kurang pengetahuan, ngajinya kurang jauh, ngopinya kurang kental, ya udah ngono kuwi. Coba buka surat Al-Kafirun Arya. Lah ngomongmu keras tapi salah. Terus ngapa? Surah Al-Kafirun hanya untuk mengkotak-kotakkan orang. Tidak ada. Suratnya betul. Ya. Maknanya betul. Mungkin tafsirnya yang tidak betul. Kenapa? Tafsir itu ya pendapat. Yang maha benar tafsir itu dari mana? Yang membuat tafsir sendiri Allah Ta'ala sendiri yang paling benar. Yang membuat tafsir itu. Ya langsung ngomong sedikit masalah kafir, kadrun langsung panas. Nah inilah saya kadang-kadang itu sangat miris, yang saya sayangkan itu banyak ustadz-ustadz radikal, banyak ustadz-ustadz ekstrim ini selalu menyematkan sebuah ayat-ayat yang tujuannya adalah untuk mengkelompok-kelompokkan. Padahal Islam itu mengajarkan rahmatan lil alamin. Di dalam Kristen pun di Injil itu ada kafir, cuman nggak disematkan. Kekafiran itu ada dalam Injil orang Kristen, tetapi dia nggak sematkan itu. Nah, mengkafirkan orang itu adalah wujud teror, menyakiti perasaan orang. Menyakiti perasaan orang itu dosa apa enggak? Dosa. Kenapa Anda lakukan? Yang mengerti sejatinya kafir atau enggak itu Allah itu sendiri. Tapi kan Arya, kamu kan tahu itu surah Al-Kafirun itu bagi artinya di situ adalah terjemahannya, tafsirnya dan lain tetek bengek sebagainya adalah orang-orang yang menutup atas kebenaran Allah, orang yang nggak menyembah Allah. Itu adalah orang-orang kafir. Pertanyaannya, nah, apa Kristen kafir? Ya kafir Arya, karena dia nggak menyembah Allah. Orang bilang begitu. Saya tanya, ya itu sesuai akidah kita, itu keyakinan kita. Tapi jangan pernah kamu memaksakan keyakinan orang lain. Orang Kristen punya keyakinan, mereka punya Allah. Allah itu punya Roh Kudus, Roh Suci itu menyelinap dalam Yesus, katanya seperti itu. Karena saya nggak tahu, karena saya bukan orang Kristen. Maka Yesus itu juga dituhankan. Kalau keakidah kita, Yesus adalah Isa. Itu adalah keyakinan mereka. Artinya mereka juga ada mempercayai ada sang pencipta. Mereka meyakini ada sang pencipta, orang Kristen itu. Masih kamu sebut kafir? Lah orang Nasrani sama orang Kristen aja beda. Orang Yahudi sama orang Kristen itu beda. Yahudi dengan Kristen beda. Nah, inilah karena ketidaktahuan orang-orang kita memaknai sebuah ayat yang diceritakan zaman Rasulullah, akhirnya
dengar dari orang-orang ustadz yang mengutip ayat untuk berperang. Ya kayak begitu. Ayat-ayat ditafsirkan radikal. Itulah yang mengakibatkan stigma Islam menjadi seram, mengerikan. Takutnya Islam sekarang ngeri. Bagi orang-orang yang tidak kuat imannya, maka ada dua. Kalau nggak menjadi orang ateis, mereka akan murtad dari Islam. Akibat siapa? Ya orang-orang seperti itu tadi yang tadi komen siapa itu. Baca surat Al-Kafirun. Kenapa nggak sematkan seperti ini contohnya? Dulu Nabi baginda besar kita, Nabi Muhammad, ada perjanjian kepada orang-orang Kristen. Perjanjiannya adalah untuk saling melindungi. Bahwa di sebuah bangsa yang mayoritas, maka Nabi di situ ada perjanjian kepada orang-orang Kristen yang minoritas wajib dibantu, wajib dilindungi. Ayat itu apakah pernah? Tafsir itu apakah pernah disampaikan? Jarang-jarang. Ini kan tafsir untuk mempersatukan manusia. Semakin tidak dalam dakwah-dakwah ini ustadz-ustadz ini. Enggak, jarang-jarang sekali. Loh, Arya, kamu pendapat dari mana? Loh, ini pendapat yang sudah pernah disampaikan juga dengan Quraisy Shihab. Beliau adalah ahli tafsir loh, dunia mengakui itu. Lalu rujukannya dari mana? Jangan ngawur Arya, masa ada perjanjian itu? Loh, ada dalam surah Al-Hajj ayat 40. Maka ketika Allah mau saja, Allah akan hancurkan wihara-wihara, gereja-gereja. Dan bla 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 bla, Anda bisa buka, Anda pelajari. Itulah ada perjanjian tersebut. Tujuannya untuk apa? Rahmatan lil alamin. Soal keyakinan, lakum dinukum waliyatin. Kenapa itu nggak disematkan? Itu lebih bagus itu ayat-ayat itu. Yang disematkan akhirnya surah Al-Kafirun. Yang nggak sekeyakinan dengan kita kafir, halal darahnya. Karena dulu Nabi berperang terhadap kafir Quraisy. Loh, goblokmu, kafir Quraisy itu tidak ada di zaman sekarang. Masa kafir Quraisy dulu di zaman Kanjeng Nabi di Indonesia tidak ada. Apa ana saiki sing nyembah kayu? Gawe kayu dhewe, gawe patung dhewe terus disembah. Ka'bah dulu itu tempat bersemayamnya orang-orang kafir. Sebelum Bilal naik ke Ka'bah diajari Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah perang Uhud datang penduduk Mekah. Orang harus paham sejarah, baru kamu bisa membantah. Tapi kalau sejarahmu itu ekstrim, yang kamu yang ambilnya yang ekstrim-ekstrim, ya kue delok yang berbeda begitu, ya berarti pengen mateni. Dan ini nyata, saudara-saudaraku. Ini nyata. Orang memaknai tafsir itu berbeda-beda. Mereka orang kelompok ekstrim ya, yang sok-sok kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah sesuatu yang sunnah, maka perang Badar itu juga sunnah. Maka kalau nggak ada musuh, kita harus cari-cari musuh. Rasulullah dulu perang Badar melawan kafir Quraisy, maka kita harus mencari musuh. Siapa ya zaman sekarang yang kafir katanya? Dia mikir, oh ya Kristen. Maka ketika kalian itu masih berstigma, Anda melihat orang Kristen itu seperti kafir Quraisy. Betul nggak? Seperti halal darahnya. Berperang dengan mereka seperti sunnah. Betul nggak? Karena Anda melihat dari surah Al-Kafirun. Betul. Kenapa kok Kristen? Kenapa nggak Hindu, nggak Buddha gitu loh? Artinya, Indonesia ini sudah terlalu basi dan membosankan isu-isu yang seperti itu. Itu adalah politik agama bagi orang-orang yang ingin menegakkan negara Islam yang ada di Indonesia. Ingin merubah Indonesia dengan menjadi negara Islam. Apakah Anda siap dengan Indonesia menjadi sebuah negara Islam? Maka Bali akan berpisah dari Indonesia. Bahkan Manado akan berpisah dari Indonesia.
Bahkan Medan Tuba yang mayoritas agamanya Kristen akan berpisah dari Indonesia. Tinggal Pulau Jawa saja. Mungkin dengan Sumatera. Setelah itu, Anda masih siap teriak-teriak khilafah? Khilafah! Khilafah! Nah sudah terpecah belah kok khilafah. Paling tinggal beberapa pulau yang menjadi Indonesia akan diserang. Ting! Mati. Bubar. Akan menjadi Suriah. Yang akan akhirnya dibangun oleh puing-puing kehancuran. Mau seperti itu? Mau? Mau enggak? Anda siap? Aku khilafah, kata Sugi. Ngaku ki mbok khalifah ngono agak mending. Kalau khalifah kan semua manusia yang menjadi orang tua, yang menjadi seorang pemimpin di keluarganya, ya berpotensi lah menjadi khalifah. Khalifah itu kan artinya seorang pemimpin. Nggak jadi seorang khalifah dalam berbangsa, beragama, minimal jadi khalifah di dalam keluarga kita. Cukup paham? Pencerahan malam ini sudah cukup? Pasal Al-Kafirun tadi sudah cukup? Ngaji ya mas? Ojo ekstrim. Ya makanya saya kritik itu. Nanti ustadz-ustadz yang dakwah-dakwah itu hati-hati. Jangan kalian cuma mengumbar salah satu mengutip ayat hanya untuk mengkelompok-kelompokkan. Ayat-ayatmu itu bahaya. Ini ustadz-ustadz tuh nanti lihat aja kalian itu nanti akan disertifikasi semua. Saya enggak suka. Saya enggak suka sama ustadz-ustadz seperti kayak si Somad. Ini gampang tuh ngutip-ngutip ayat hanya untuk perpecahan. Gak boleh. Nanti lihat tuh kalian nanti disertifikasi semua. Kenapa kalau nggak ada sertifikasi? Wah nanti musim pilpres, nanti akan muncul ustadz-ustadz baru banyak. Ustadz-ustadz baru itu nanti banyak muncul tuh 2024 tuh. Lihatin aja. Politik identitas menjamur di mana-mana. Kalau saya lihat, saya sikat kalian satu-satu. Aku nggak suka kalian merusak agamaku, lebih baik aku mati berdarah-darah berperang dengan Anda daripada saya mati di atas kasur. Yakin perang sampai nama saya. Ya. Panutan gue Arya. Saya nggak mau tahu panutanmu itu siapa. Saya itu nggak penting sekali gitu. Perbedaanmu dengan perbedaan saya itu hal yang lazim dan saya sangat menghormati itu. Karena perbedaan itu timbul ya karena tingkat keilmuan. Salah satu yang mendasari adalah itu. Cara berpandangan dan berpikir itu juga menjadi perbedaan. Aku tuh cuma menjelaskan kamu Wahyudi, tadi kamu komen masalah. Coba baca itu surah Al-Kafirun. Kamu mau mengkritik karena itu ketidaktahuan kamu, makanya saya jelaskan. Biar orang-orang itu yang nggak sekeyakinan dengan itu adalah mereka orang-orang kafir. Harus kita musuhi begitu, kamu salah. Makanya penjelasan dari saya tadi mudah-mudahan manfaat buat kamu, Wahyudi. Ya mudah-mudahan kamu tercerahkan, kamu biar nggak ekstrim pikirannya. Biar pikiran kamu tuh nggak radikal gitu loh. Ya, radikal, pikiranmu tuh radikal gitu. Gitu ya.